Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan, permasalahan, dan keinginan, serta yang lain-lainnya. Maka sudah seharusnya kita sebagai hamba yang lemah ini untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harapan dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Pemirsa Qalbun Salim channel yang dirahmati Allah, doa mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi setiap muslim. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Doa merupakan eksistensi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap detik dalam kehidupan seorang hamba tidak lepas dari doa sebagai bentuk ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus banyak-banyak menyebut asmanya dalam kondisi dan situasi apapun, baik senang maupun sedih, baik lapang ataupun sempit, diberi nikmat ataupun ditimpa musibah. Kita harus tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah doa dan zikir itu senantiasa mewarnai lisan kita, pikiran kita, hati kita, dan amal kita. Senyampang kita masih di bulan suci Ramadan ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan para hambanya. Perhatian dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala atas ibadah yang dilakukan hambanya. Tentu juga doa-doa kita dinanti dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku, kata Allah, mengabulkan permohonan orang yang berdoa agar ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita petik dari ayat ini? Bahwa Allah pasti mengabulkan setiap permohonan yang ditujukan kepadanya. Tentu harus dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.
Dan Allah hanya memberikan ijabah dan berkenan kepada orang-orang yang betul-betul berdoa. Maksudnya gimana? Karena ada orang yang berdoa itu, tapi sesungguhnya tidak berdoa. Sampai menangis, bahkan sampai umroh dan haji itu bolak-balik. Agar doanya apa? Dikabulkan oleh Allah. Tapi sayangnya, bersamaan dengan itu, korupsi masih dilakukan. Masih menzolimi manusia yang lain. Aktivitas ribawi menghiasi kehidupannya. Menolak sebagian syariah Islam dan bermaksiat terhadap aturan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Di bulan Ramadan ini, bagi orang-orang yang beriman, mempunyai kesempatan yang begitu luas agar doanya dikabulkan oleh Allah dengan disediakan waktu-waktu yang mustajab dan dalam setiap momentum bulan Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, ada 3 orang yang doanya itu tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, orang yang dizalimi. Imam Nawawi rahimahumullah pernah berkata, disunahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya. Juga dibolehkan berdoa untuk hajat yang diinginkan. Begitu pula, jangan lupakan doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Dan juga mendoakan yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, agar Allah menghancurkan kekuatan dan strategi mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita memperbanyak doa di bulan yang mulia ini dengan cara, waktu, dan tempat yang sudah dijelaskan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dicontohkan Rasulullah itu tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam doa-doa harian kita, sehingga doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi saat menjelang berbuka, ketika menanti azan maghrib, kita harus memanfaatkan waktu sebaiknya untuk berdoa saat itu. Maka saudaraku, manfaatkan kesempatan emas menjelang berbuka dengan mengajukan berbagai permintaan kepada Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watan ma turaddu. Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Subhanallah. Semoga ibadah, puasa, dan doa-doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.